Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatimatus Zahro, salah satu tenaga pendidik di MTS Arido. Kali ini kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan Matsama MTS Arido. Kali ini kita akan menyimak bersama materi kesetaraan gender yang menjadi fokus kita bersama. Nah, untuk pemaparan materi kesetaraan gender akan kami paparkan melalui video animasi dan video percakapan. Mari kita simak bersama. Saat ini sudah banyak perempuan yang berpendidikan dan bekerja, sepertinya mereka sudah maju. Tetapi tahukah Anda bahwa di seluruh dunia rata-rata perempuan hanya mendapat 70% dari rata-rata gaji laki-laki? Saat ini juga banyak perempuan yang bekerja di pemerintahan, parlemen, perusahaan hingga partai politik. Tetapi tahukah Anda bahwa hampir semua dari mereka itu tidak duduk di posisi pengambil keputusan? Maka melihat kenyataan ini, benarkah telah terwujud kesetaraan gender di antara perempuan dan laki-laki? Jawabnya adalah belum. Lalu mengapa masih ada kesenjangan? Kesetaraan gender tidak bisa diwujudkan hanya dengan membuka kesempatan bagi perempuan. Masalah yang menghambatnya pelik dan mendasar. Ini menyangkut cara pandang dan pola pikir. Istilah gender sendiri diciptakan untuk membedakannya dari jenis kelamin secara biologis. Jenis kelamin mengacu pada kriteria fisiologis dan biologis seperti alat kelamin, hormon, serta kromosom. Sementara itu, gender mengacu pada konstruksi sosial atas peran, perilaku, aktivitas, serta atribut yang ditentukan masyarakat dan dianggap tepat untuk jenis kelamin tertentu. Nah, dalam masyarakat patriarki, gender secara tradisional digambarkan sebagai sesuatu yang berganda dan polar. Tingkah laku dan kepatutan ditandai sebagai yang khas laki-laki dan yang khas perempuan. Ada pemisahan dan pengkutuban. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki ada di posisi atas, memimpin, mengambil keputusan. Sementara itu, perempuan di bawah mengikuti apa yang telah diatur. Di dunia kerja, laki-laki adalah bos dan perempuan sekretaris. Ketika laki-laki menjadi pilot, perempuan sebatas menjadi pramugari. Posisi hierarki terutama terjadi di rumah tangga. Laki-laki ada di depan sebagai kepala keluarga, sementara perempuan di belakang. Gambaran kita tentang perempuan dan laki-laki serta apa yang seharusnya mereka lakukan adalah produk dari pandangan masyarakat di mana kita tinggal. Di sini terjadi proses yang dinamakan sebagai doing gender atau melakukan gender. Kita melakukan gender ketika menempatkan jenis kelamin sebagai dasar dan pembeda. Saat bayi lahir, hal pertama yang dilakukan dokter adalah melihat alat kelaminnya. Tindakan ini tidak ada hubungan dengan kepentingan medis, melainkan bagian dari doing gender tadi. Setelah bayi diklasifikasi, giliran orang tua melakukan doing gender. Mereka mengidentikan bayi dengan warna-warna khas gender. Apa yang disebut normal adalah bayi perempuan memakai baju pink dan bayi laki-laki biru. Warna menjadi simbol sekaligus pembeda. Setiap individu selalu doing gender. Mereka selalu melakukan atau menyimpang dari performa yang diterima secara sosial atas stereotip-stereotip. Dengan melakukan gender, kita memperkuat keyakinan bahwa hanya ada dua kategori gender yang saling berlawanan dan pada dasarnya berbeda. Kita terus-menerus dievaluasi oleh orang lain dengan menggunakan parameter gender. Karena itu gender dikatakan omnirelevan, yang berarti orang selalu menilai perilaku kita untuk menjadi baik laki-laki atau perempuan. Dalam interaksi individual, masyarakat belajar apa yang diharapkan, melihat apa yang diharapkan, serta bertindak dan beraksi dengan cara yang diharapkan. Dengan demikian, secara serempak kita dikonstruksi dan dipertahankan atas perintah gender. Stereotip tentang kekhasan laki-laki dan perempuan diperkuat image yang muncul di media, berita, materi pendidikan, dan sebagainya. Laki-laki harus memerankan hal-hal yang maskulin. Untuk kelas mapan, laki-laki ideal adalah seorang bos, bekerja di kantor, memiliki rumah, mobil, istri, dan 2 anak. Persis di iklan-iklan. Sementara bagi perempuan, mereka harus memerankan hal-hal yang feminin, seperti melayani anak-anak dan suami, menjadi ibu rumah tangga, menjadi cantik. Ini juga persis dengan gambaran dalam iklan-iklan produk rumah tangga, semisal sabun cuci, bumbu masak, alat membersih rumah tangga, hingga iklan kosmetik. Feminitas dan maskulinitas sebetulnya adalah majemuk, banyak bentuknya. Apa yang didefinisikan sebagai perbedaan antara maskulin dan feminin ditentukan oleh faktor-faktor seperti etnis, agama, kelas, budaya bangsa, orientasi seksual, serta berbagai faktor sosial lainnya.
Apa yang dimaknai sebagai maskulinitas dan feminitas dinilai oleh kultur yang berbeda. Ekspresi serta peran maskulin dan feminin sesungguhnya merugikan semua pihak, baik laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak. Hidup kita menjadi dibelenggu keharusan-keharusan, tuntutan-tuntutan, dan bukan atas dasar kebebasan dan ekspresi pribadi. Kenyataan juga menunjukkan sifat laki-laki dan perempuan tidak berada pada dua kutub yang berseberangan. Ada gradasi, pencampuran, dan juga variasi. Kehadiran kelompok transgender dan interseksual misalnya adalah realitas yang ada di masyarakat dan tidak dapat diakomodasi cara pandang patriarki. Proses melakukan gender termasuk hubungannya dengan subordinasi perempuan telah mencengkram kuat, dilegitimasi peraturan dan undang-undang, ilmu pengetahuan, kebijakan, serta nilai-nilai yang diciptakan masyarakat. Dalam struktur sosial ini tujuan gender adalah membangun perempuan sebagai kelompok yang berada di bawah laki-laki. Norma-norma gender dan harapan-harapan yang ditegakkan melalui sanksi informal atas perilaku gender yang dianggap tidak pantas oleh kelompok, serta melalui hukuman secara formal oleh pemilik otoritas. Maka kita paham kesenjangan gender bukan akibat dari jenis kelamin, fisiologi, hormon, dan kecenderungan genetik. Ketidaksetaraan gender adalah produk dari konstruksi sosial di masyarakat. Ia tidak bisa diselesaikan sebatas dengan memberi kesempatan. Cara pandang kita harus berubah. Pertanyaan tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam Islam ini pertanyaan yang nggak ada habisnya juga, Bi, gitu ya. Apakah sama ataukah setara, itu kan sebetulnya pertanyaan yang berbeda. Betul, gitu, ya. Karena kalau di psikologi atau di pendidikan itu Ella sendiri percaya sekali bahwa sebetulnya yang kita mau tuh bukan gender blind, jadi kita sama persis atau nggak peduli bahwa sebetulnya ada perbedaan bawaan, perbedaan kodrat dan sebagainya, tapi memang perlu lebih gender sensitif. Jadi kita peka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kalau dalam Islam kita bicara kesetaraan itu sebetulnya jelas ya, Bi, ada kesetaraan. Jelas ada kesetaraan dan ada persamaan. Ini ya. Satu hal, semua baik lelaki maupun perempuan lahir dari sperma seorang bapak dan maupun seorang ibu. Ya, dari segi kemanusiaan sama persis. Tetapi harus diakui bahwa sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga psikis ada perbedaannya. Dan itu semakin lama semakin banyak riset neuroscience, gitu ya, psikologis dan sebagainya yang membuktikan itu. Jadi kita menganjurkan kesetaraan. Ada kelebihan wanita yang tidak dimiliki oleh pria. Ada kelebihan pria yang tidak dimiliki. Islam datang memberi tuntunan. Ya. Sebenarnya kalau dari segi hak-haknya, banyak sekali yang dikatakan sama hak lelaki dan perempuan ini. Dan jelas dalam beragama itu yang membedakan kemudian hanya ketakwaannya gitu kan. Iya, hanya ketakwaannya. Iya, betul. Kalaupun ada keistimewaan misalnya, itu untuk menjadikan dia berfungsi secara baik. Tidak ada perbedaan dari segi keistimewaan antara jarum dengan benang dalam konteks menjahit. Dua-duanya saling membutuhkan, dua-duanya penting. Ini walaupun lemah, tapi sebenarnya punya kepentingan untuk itu. Begitulah antara lelaki dan perempuan. Sayangnya seringkali pembela perempuan ini juga terlalu jauh menuntut persamaan yang sama. Padahal sebenarnya tidak harus demikian. Dan sebaliknya dari sudut laki-laki kadang-kadang larangannya juga itu terlalu banyak larangan. Iya, kita jadi pada akhirnya memang tuntutan untuk saling memahami, memahami peran, memahami perbedaan, memahami persamaan, tapi semangatnya adalah memang semangat kesetaraan. Kesetaraan dan saling melengkapi.
saling melengkapi. Karena itu perempuan dan lelaki dari satu sisi kita bisa katakan sama, dia bisa bekerja, dia bisa menuntut ilmu setinggi mungkin, ya. Tetapi itu tadi jangan lupakan kodrat sebagai lelaki atau sebagai perempuan. Dan manfaatkan perbedaan, keunikan, apapun yang dimiliki karena gender itu sebagai sebetulnya alat untuk justru meningkatkan kontribusi masing-masing. Meningkatkan kontribusi masing-masing. Ataupun dalam bermasyarakat. Saya kira iya.